Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairil bariyah safihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa bidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, diselamatkan oleh Allah ketika kita meniti atau melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke dalam sorga. Mudah-mudahan selamat sampai ke dalam sorga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karamah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah bacaan sholawat atas ikhlasnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah yang sedang sakit lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Betil niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika asyraqat
Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun kata jaddad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika baliu rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idza bada biwujudi al-mustafa al-hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban talal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da talal alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' kun syafi'an ya habibi yauma hasin wajtima' tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da' Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Al-Ustaz Muhammad Hidayat beserta seluruh santrinya jauh ini dari Sukamakmur sengaja hadir malam ini luar biasa nih Al-Ikhlas berkah nih ya dari Sukamakmur jauh sengaja niat hadir malam ini di Masjid Al-Ikhlas. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jamil Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Ditbekang yang seluruhnya saya hormati.
Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Tentu setiap kita pasti akan mati. Dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kematian banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, Ali Imran juz yang keempat ayat 185. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut, akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan ia dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, maka sungguh ia orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di alam dunia ini, kesenangan kemewahan hidup di alam dunia ini, illa mata'ul ghurur, melainkan perhiasan yang memperdaya. Maka oleh karenanya di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman, kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah, maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia yang sebentar dan sifat sementara, lalu kita melupakan kehidupan kekal abadi di alam akhirat. Padahal kehidupan di alam akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Allah menegaskan walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh akhirat itu khairun, lebih baik, jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Maka oleh karenanya orang-orang yang beriman hidup di alam dunia ini harus menjadikan alam dunia ini sebagai majra'atun ilal akhirah, sebagai ladang untuk akhirat. Kita harus pandai memanfaatkan nikmat umur, nikmat sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirat. Karena apabila kita tidak pandai memanfaatkan nikmat umur untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah, malah justru kita hidup di alam dunia selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu kita, banyak meninggalkan ibadah, banyak berbuat dosa, maka tentu di alam akhirat kita pasti akan termasuk minal khasirin, minal halikin, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Tentu kita tidak mau di alam akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kita suka berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni sorga. Orang-orang yang di dalam sorga akan menerima berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah disediakan oleh Allah di dalam sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya, yaitu surah yang ke-29, surah Al-Ankabut juz 21 ayat 57, juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, ari sakur, awak-awakan,
Setiap yang bernyawa jaikotun itu akan merasakan al-mauta, akan mati. Maka oleh karena itu kata Nabi, wasub nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Karena cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba datang kepada kita, maka siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti kita akan mati. Kita tidak akan mampu menolak datangnya kematian. Maka yuk, sebelum kematian yang telah ditentukan oleh Allah itu datang kepada kita, yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih ada. Kita manfaatkan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, wa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan perbuatlah oleh kalian segala kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita mati tentu kita akan dimandiin oleh saudara-saudara kita. Kemudian setelah dimandikan, lalu kemudian kita akan dibungkus dengan kain kapan yang berwarna putih. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis, yang 2 lapis untuk baju dan ke bawahnya. Setelah dibungkus lalu kemudian kita akan disolatkan dengan 4 kali takbiran. Makanya kita diperintahkan shollu waro'al imam qabla an tusollu amamal imam. Sholatlah kalian di belakang imam, sholatlah kalian dengan berjamaah di belakang imam. Qabla an tusollu, sebelum kalian akan disolatkan di depan imam. Kapan kita akan disolatkan di depan imam? Yaitu manakala kita sudah menjadi mayit, manakala kita sudah menjadi jenazah. Mau tidak mau pasti kita akan disolatkan di depan imam dengan 4 kali takbir. Usolli ala hajal mayit arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dikubur, akan dimasukkan ke liang lahat. Keadaan kita di alam kubur tergantung apa yang kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia. Artinya apa? Artinya alam kubur itu boleh jadi menjadi raudhah bi riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Juga alam kubur itu boleh jadi menjadi hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Apakah nanti alam kubur kita akan menjadi taman daripada taman-taman surga? Dan apakah alam kubur kita nanti akan menjadi lubang daripada lubang-lubang api neraka? Jawabannya, apa yang kita lakukan sekarang ketika kita masih berada hidup di alam dunia, karena kita masih berada di atas permukaan bumi. Jikalau kita banyak melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, maka boleh jadi alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Dan sebaliknya, jikalau kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama perintah Allah yang hukumnya wajib, banyak melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, malah justru banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, banyak melanggar hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka boleh jadi alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan hufrah, lubang min hufarin niran, daripada lubang-lubang api neraka. Jadi jawabannya, apa yang kita lakukan sekarang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 4 amalan. Apabila kita mampu menjaganya, memeliharanya, membiasakannya, mengamalkannya akan 4 amalan tersebut, dan menjauhi
terhadap 4 perkara yang dilarang, maka insya Allah manakala kita meninggal dunia, lalu kemudian kita dimandiin, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke alam kubur, maka insya Allah alam kubur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab kita menjalankan, membiasakan menjaga 4 perkara tersebut dan meninggalkan yang 4 perkara, insya Allah alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman sorga. Oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan. Adapun 4 amalan tersebut sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tamamul Ghafilin karangan Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad As-Samarqandi. Di dalam kitabnya beliau menerangkan, man aroda ayyan jua min ajabil qabri fa'alai ayulajima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa amal arba'atul lati yulajimuha fa muhafazatus salawat wa qiraatul Qur'an was sadaqah wa kasratut tasbih wa amal arba'atul lati yajtanibuha al-kidbu wal ghibatu wal khiyanatu wal baul. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammata ajabal qabri minhu. Man saha-saha jalma aroda anu karep ieu jalma, anu hoyong ieu jalma, aya jua kana yen disalametkeun ieu jalma min ajabil qabri tina siksa kubur. Man aroda ayan jua min ajabil qabri fa'alaihi maka sayogyana ka eta jalma ayulajima opo ayulajima ngabiasakeun ngajaga arba'ata asya'a kana 4 pirang-pirang perkara wa yajtaniba jeung ngajauhan eta jalma arba'ata asya'a kana 4 pirang-pirang perkara. Jadi ada 4 perkara yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita perhatikan dan harus kita biasakan, jangan ditinggalkan. Juga ada 4 perkara yang tidak boleh kita lakukan, harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Fa'amal arba'atul lati yulajimuha, maka adapun bermula yang 4 perkara yang harus dibiasakannya. Pertama, famuhafazatus sholawat, agar hendaknya menjaga sholat fardu yang 5 waktu, dijaga sholatnya. Subuhnya jangan sampai kesiangan. Kalau ada orang Islam membiasakan sholat subuh kesiangan, jadi kebiasaan, nanti lama kelamaan orang tersebut oleh Allah akan dicatat, akan dicap sebagai orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sekali-kali kita membiasakan kesiangan sholat subuh. Lakukan sholat subuh dengan berjamaah, karena sholat subuh dengan berjamaah itu pahalanya sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Dan sebelum kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, lakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar dalam hadis ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Artinya sholat sunnah qobliyah subuh bisa disebut sholat fajar. Kenapa? Karena sholat sunnah qobliyah subuh tersebut dilaksanakannya setelah terbit fajar shodiq. Terbitnya fajar shodiq itu sebagai tanda waktu subuh sudah masuk. Maka qobliyah subuh dikerjakannya setelah terbit fajar shodiq. Maka sholat sunat qobliyah subuh disebut juga sholat fajar. Raqatal fajri 2 rakaat sholat qobliyah subuh khairun, itu nilainya jauh lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi kita oleh Allah akan dikasih pahala di dalam surga yang pahalanya itu jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Artinya dunia beserta seluruh isinya ini tidak ada apa-apanya, sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pahala sholat qobliyah subuh.
maka jagalah qobliyah subuh, jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat qobliyah subuh ini termasuk sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkad, sunnah muakkad. Kan sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, terbagi ke dalam 2 bagian. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, namanya qobliyah. Ada yang dikerjakan setelah beres sholat fardu, namanya ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini jumlah seluruh rakaatnya ada 22 rakaat. Yang 22 rakaat ini dibagi 2. Yang 10 rakaat hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan, pahalanya sangat besar, mendekati pahala wajib. Adapun yang 10 rakaat sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, pertama 2 rakaat qobliyah subuh, yang kedua 2 rakaat qobliyah zuhur, yang ketiga 2 rakaat ba'diyah zuhur, yang keempat 2 rakaat ba'diyah maghrib, yang kelima 2 rakaat ba'diyah isya. Jumlah jamre jadi 10 rakaat. Nah, ini jangan ditinggalkan. Sisanya yang 12 rakaat salat sunnah rawatib itu hukumnya sunnah ghair muakkad. Artinya kesudahannya tidak begitu dikokohkan, namun sangat bagus apabila kita melakukannya. Adapun yang 12 rakaat rinciannya 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib, kemudian 2 rakaat qobliyah isya, jumlah 12 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sholat subuh berjamaah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin, maka annama qamal laila kullah." Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka annama qamal laila kullah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Sepanjang malam itu hitungannya dari mulai maghrib sampai datangnya waktu subuh. Kalau umpama kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus semalam suntuk, dimulai dari ba'diyah maghrib sampai datang waktu subuh, kira-kira berapa rakaat kita dapat melakukannya? Mungkin udah ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat. Tapi kita nggak akan pernah mampu melakukannya, nggak akan pernah mampu. Boro-boro sholat sunnah timimiti bada maghrib nepi ka subuh turun-urun tarawih 20 rakaat ya loba bolongna. Tarawih 20 rakaat ya nyangan imam anu gancang, imam na aki-aki anu peloy teu laku lila teuing cenah. Nah, itu pahala sholat sunnah sepanjang malam akan didapatkan, akan diraih oleh orang yang sholat subuh berjamaah. Sudahlah kita tahajudnya tara atau subuh-subuhna ulah kata-kata berjamaah gitu. Iya mas tahajudnya henteu, subuhna kaberangan. Kumaha tah lamun kitu? Nu kitu ana pelaud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita belum bisa istiqomah sholat tahajud, paling tidak minimal pertahankan sholat subuh berjamaah, jangan sampai ketinggalan. Insya Allah. Umat Islam kalau ada yang membangun subuh harus senang seharusnya. Harus senang seharusnya. Karena ada yang mengingatkan akan kewajibannya. Kalau umpama sebaliknya malah benci, malah marah, itu nggak waras orang itu. Nggak normal akalnya itu. Seharusnya senang ada yang mengingatkan akan kewajibannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah di kampung saya terjadi ada seseorang nggak suka kalau dialamin dikumandangkan azan awal. Akhirnya orang tersebut, emang orangnya nggak pernah ke masjid sih, kan mau disebutkan jelema nama, ngaranna mah, dah jelema lagi sepayat, jelema lagi, oh, emang dia jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid. Setiap mendengar azan awal di Masjid Al-Amin, dia merasa terganggu. Akhirnya dia bikin surat kaleng. Bikin surat kaleng, pakai kop surat Polsek Cibarusa. Waktu itu Kapolseknya Pak Wahyudi SH. Sementara Kapolsek Cibarusa tidak merasa mengeluarkan surat itu. Surat itu isinya larangan azan awal.
Kan ini kena pasal ini. Pasal apa? Merusak nama baik Kapolsek. Kapolsek Cibarusah Pak Bambang Wahyudin SH tidak merasa mengeluarkan surat itu. Tapi surat itu keluar, ditempel di Masjid Al-Amin. Ya akhirnya diusut oleh teman saya yang titelnya sarjana hukum juga, paham hukum. Usut punya usut, hanya ketahuan. Udah diciduk ke Kapolsek Cibarusah. Penjara. Oleh karena orang ini kaya, main duit. Baru 10 hari dibebaskan. Ya Kapolsek yang untung dapat duit puluhan juta. Nah begitu. Seharusnya bersyukur kalau ada yang azan awal itu mengingatkan kita akan kewajiban kita. Ya bangun kita. Kalau kita merasa sebagai orang Islam, siap-siap mandi. Gitu, mandi wudu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nanti akan menyesal di akhirat. Orang-orang yang subuhnya selalu kesiangan pasti akan menyesal di akhirat. Penyesalan di akhirat nggak ada gunanya, sudah terlambat. Nah itu yang pertama, jaga sholat. Yang kedua, oleh karena sudah masuk waktu isya, kita persingkat. Yang kedua, amalan yang dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Yang kedua, biasakan untuk selalu membaca Quran. Walaupun sehari dapat 200 ayat. Ya seharusnya minimal orang yang beriman kepada Al-Quran, biasakan baca Quran sehari 200 ayat minimal tuh. Kalau umpama nggak mampu 200 ayat, 100 ayat biasakan. Masih nggak mampu 50 ayat atau biasakan. Masih nggak mampu 20 ayat. Nggak mampu 15 ayat. Nggak mampu juga 10 ayat, biasakan baca Quran tiap hari. Nggak mampu juga 5 ayat. Masih nggak mampu 3 ayat. Masih nggak mampu 2 ayat, masih nggak mampu 1 ayat, jangan sampai enggak tiap hari baca Quran. Biasakan hari ini baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim 1 ayat. Nanti besok terus ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Kalau ini masih nggak bisa juga, malu kita ngaku beriman kepada Al-Quran. Malu kita mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Karena kita ingin dapat syafaat dari Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi' ali ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca ketika hidup di alam dunia, itu kelak di hari kiamat akan datang kepada kalian memberikan syafaat pertolongan. Di saat kalian melintas di atas jembatan gawat darurat menuju surga, Al-Quran tiba-tiba datang berbentuk burung dan menyambar kalian masuk ke dalam surga. Inna hadzal Quran syafi'un musyafa'un manit tabahu qadil jannah, kata Nabi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat ittabahu qadil jannah kepada orang manit tabahu qadil jannah, kepada orang yang suka membaca Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya di dalam kehidupannya. Nanti Al-Quran akan menuntun dia, memegang tangannya lalu membawa dia masuk ke dalam sorga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasodaqoh. Biasakan untuk selalu gemar bersodakoh. Sodakoh itu yang penting ikhlas. Soal gedenya itu nomor 1. Daripada sodakoh sedikit nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Setuju tuh kira-kira? Iya ngesodakoh saeutik ngagurutu deh. Piak ajaran lagi diomong-omong. Sedekah itu yang penting ikhlas, ya. Yang punya harta, sedekah dengan harta untuk kemajuan agama. Yang punya ilmu, sedekah dengan ilmu untuk kemajuan agama. Yang punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Yang bisa senyum, sedekah dengan senyum. Ulah cambrut wae. Begitu buka duit cambrut wae, kaciri belangsakat ya. Hidup ini susah, jangan banyak cemberut, banyak senyum. Kan kalau banyak senyum mah nanti orang anggapannya itu orang seneng banget kelihatannya kayaknya banyak duitnya, padahal buat itu ya. Ini udah susah nggak punya uang cambrut wae deh, ambek-ambekan wae geus ya teh paen gitu bah. Bengek ujung-ujungna bah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasakan sedekah. Ya. Sedekah yang paling bagus
Biasakan setelah selesai sholat subuh, nggak usah besar-besar, 1.000 ke 2.000 ke masukkan ke kotak masjid tuh. Biasakan itu. Atau setiap selesai sholat subuh ke anak yatim, nggak usah besar-besar, nggak usah gede-gede, 1 juta weh lah. Kalau nggak punya 1 juta ya 100.000, nggak punya 100.000 ya 10.000, nggak punya 10.000 ya 1.000. Entah bukan 1.000, gopek. Entah buka gopek ya mual meren. Biasakan sedekah. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, nanti alam kubur kita oleh Allah akan semakin diluaskan, akan semakin terangkan, akan semakin diperindah oleh Allah, dijadikan taman sorga. Nggak percaya sok paeh ayeuna buktikan. Kan meme sedekah, meme paeh sedekah lah 1 miliar ka urang. Kayak buktikan, lamun bohong telepon urang. Jadi di kubur mau HP-nya. Yang keempat terakhir udah komat tuh, udah. Berarti kita langsung komat aja ya. Ini komat kan? Jangan komat kan ya? Yang terakhir wakasratu tasbih. Biasakan untuk selalu memperbanyak membaca tasbih. Kalau bisa tiap hari amalkan, dawamkan, istiqomahkan tasbih al-baqiyatus sholihat sebanyak 360 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu amalkan tiap hari 360 kali. Apa padilahnya? Jangan dulu nanya padilah, amalkan heula. Ya mancan digawe kedanyakan gaji, gawe lagi encan. Udah nanti akan terasa sendiri apa padilahnya. Amalkan heula we, buktikeun. Ku amal, kekek bakal terbukti. Yuk kita baca dulu bareng-bareng tasbih al-baqiyatus sholihat 2 kali saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan para jamaah bisa mengamalkannya tiap hari sebanyak 360 kali. Nanti para jamaah akan bisa merasakan apa manfaatnya, apa faedahnya, apa kegunaannya, apa rahasianya. Akan langsung dirasakan sendiri setelah mengamalkannya. Kalau bisa seumur hidup ini dipegang, jangan lepas tiap hari 360 kali. Kira-kira sanggup nggak? Pas besok datang hari Ahad lupa gak kebaca. Nah itu penyakitnya lupa dan malas. Itu penyakitnya lupa dan malas. Tapi insya Allah kalau benar-benar niat dalam hati ingin mengamalkan, amalkan insya Allah tiap hari 360 kali. Itulah 4 amalan yang seyogianya kita jaga, kita pelihara, kita biasakan. 1. Jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. 2. Biasakan baca Quran. 3. Biasakan bersedekah. 4. Biasakan membaca tasbih. Di antaranya tasbih al-baqiyatus sholihat setiap hari 360 kali. Adapun 4 perkara yang harus kita jauhi, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan malam Ahad yang akan datang. Oleh karena sudah masuk waktu Isya dan sudah masuk waktu iqomah. Jadi mohon azan, setelah azan baca doa, setelah azan, setelah itu langsung qomat. Jadi kita malam ini nggak ada waktu untuk melaksanakan qobliyah Isya. Qobliyah Isya ini termasuk sunnah goer mu'akkad. Nanti ba'da Isya itu termasuk sunnah mu'akkad. Tapi bukan berarti kita menyepelekan sunnah. Namun oleh karena kita sudah masuk waktu iqomah. Jadi kita disiplin waktu. Karena ini ngajinya agak sedikit ya ada bonus lah gitu ya. Nggak apa-apa kan ya. Baik, kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ajan. Setelah ajan baca doa ajan, kemudian langsung komat aja. Lihat.